baca di Wahyu 3:14. Di situ dinyatakan jelas bahwasanya Yesus Kristus itu awal dari ciptaan Allah, ya. Jadi, Roni pilih Islam itu sangat jelas. Roni pengen menuhankan pencipta, bukan menuhankan ciptaan. Ya, itu tadi. Kemarin Roni itu sempat nggak mau beragama gitu loh. Jadi Roni itu tertarik. Sepertinya kok penasaran gitu sama Islam ini gitu loh. Dari konsep ketuhanannya, dari eksistensi kitab sucinya, kan gitu. Dari ajaran-ajarannya, seperti itu. Maka belajar selama 6 bulan belajar, belum berani bersyahadat. Alhamdulillah, awal Februari kemarin, Roni beranikan diri untuk bersyahadat. Ini aku close kamera biar internetnya lebih lancar, soalnya internetku memang lagi sulit nih. Silakan Mbak Khadijah. Iya, mungkin yang lain nih mau ngobrol-ngobrol yuk. Tapi kalau memang gini ya tadi ya Pak Anja ya mengenai Yesus gitu kan. Sebenarnya kalau orang-orang mualaf sih pasti kenapa ya orang-orang di luar sana kan nanya kenapa sih mualaf itu sampai sekarang masih ngebahas tentang Yesus gitu kan, mempermasalahkan Yesus gitu katanya, bilang nggak move on. Padahal sebenarnya bukannya kita nggak move on, bukannya kita mempermasalahkan Yesus gitu, tapi yang kita pertanyakan ini loh, kenapa sih mualaf pada berkomentar? Karena kami ini para mualaf ya kayak aku, Bang Riko gitu ya, kami masuk Islam ini sedangkan orang-orang yang kami tinggalkan gitu ya, orang-orang saudara kita yang masih Kristen, keluarga-keluarga yang masih Kristen, teman-teman, mereka tuh nuduhnya yang enggak gitu loh, nuduhnya oh ini mualaf karena kawin, oh ini mualaf karena urusan kerjaan lah, duit lah, apa gitu ya. Nah jadi gimana caranya kami ini para mualaf pengen ini loh ngasih tahu ke mereka, ini loh alasannya kami tuh masuk Islam tuh karena ini gitu. Dituduh ninggalin Yesus, enggak, kami tuh enggak ninggalin Yesus gitu kan, padahal hanya karena begini gitu ya, karena Bibelnya sendiri Yesusnya ngomong apa. Terus masa pantas nggak sih yang kayak tadi Pak Anja bilang, masa sih Tuhan itu lahir terus nyusu gitu ya, mungkin waktu kecil juga dia main-main gitu kan, mainan apa yang dia sukain kan juga nggak tahu kita tuh apa. Jadi memang hal-hal yang pakai akal sih sebenarnya kalau orang mualaf itu ya. Ini Bang Roni ngomong dong, Bang Roni diam terus. Oh, iya. Jadi kalau ada teman Kristen mempertanyakan bahwasanya Yesus dan Isa itu beda sosok, sebetulnya mereka itu dilema, Mbak. Dilema. Karena dari mereka itu sering mengatakan beda, tapi suka nyomot-nyomot Quran yang mengatakan bahwasanya di Quran saja Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah itu mereka comot, padahal mereka sendiri yang mengotot bahwasanya Yesus dan Isa beda gitu loh. Jadi mereka memaksakan beda. Mereka mencoba memaksakan beda, tapi masih memakai ayat Quran untuk jadi bahan dukungan gitu ketuhanan mereka, ketuhanan Yesusnya mereka kan gitu. Nah sementara kalau di konsepnya Islam kan yang baru Roni pelajari, ini sebetulnya akun teman sih, bukan akun ini Rijal Marpaung. 2 akun Rijal Marpaung di udah musnah lah. Jadi ini ada akun teman Rijal pakai, Rijal duitin. Sebetulnya dia nggak mau ngasih sih, nggak mau ini, mau ngasih cuma-cuma aja, cuman Rijal yang segen gitu. Ya, aku biarkan aja lah pakai nama ini dulu kan gitu, biar agak sedikit aman gitu. Mungkin alergi kali, mungkin teman-teman Kristenku kalau mendengar nama Rijal Marpaung gitu.
Iya, makanya tadi Papa Lia tuh juga kemarin nanyanya ke komalnya siapa ya? Saya tadi sinyalku jelek gitu, nggak begitu tahu juga. Nanya-nanya kemana. Mereka soalnya kalau ngasih jawaban pasti ya gitulah. Doktrin dan asumsi. Dimintain dalil nggak pernah ada. Bang Riko, Bang Riko. Bang Riko. Kemana nih Bang Riko? Suaraku ada kah? Sekali gitu dengan para mu'alaf dan mu'alafah gitu. Jujur saja, saya iri gitu walaupun saya Islam dari kecil, tapi girohnya Islam para mu'alaf itu saya angkat jempol. Kenapa? Mungkin karena turunan itu berbeda dengan pencarian ya, hidayahnya. Belum tentu yang baru lahir itu girohnya seperti mu'alaf. Karena Allah itu tidak melihat dari sisi keturunan ya, tapi melihat dari segi keimanan. Gitu. Nah, saya melihat di komal-komal ya, terutama para mu'alaf ini, Masya Allah, saya jujur sampai kenapa saya kan baru masuk ya, artinya beberapa, ya 1 bulan ini saya perhatikan, kalau mereka tidak kita dukung siapa lagi gitu kan ya, sebisa-bisanya kita mensupport para mu'alaf dan mu'alafah nih, karena imannya lebih daripada katakan yang baru lahir ya. Saya lihat giroh-giroh mereka tuh Masya Allah. Dan satu hal lagi, mereka menemukan kebenaran apa yang Allah katakan ketika mereka mempelajari Taurat dan Injilnya, artinya mereka akan kembali ke jalan Allah gitu, mencari kebenaran gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 gitu, Allah yang akan memberikan hidayahnya gitu. Asbabun nuzulnya seperti itu gitu kan. Jadi saya melihat banyak orang yang mu'alaf itu karena mereka berpikir apa tafakarun. Terus mereka meyakini takilun gitu kan. Sehingga apa? Ya, itulah yang iman keluar dari hati gitu, bukan hanya iman lisan turunan gitu. Kalau iman dari hati, mereka akan punya katakanlah satu getaran frekuensi yang itu menghubungkan dengan alam. Mereka meninggalkan segala beban yang ada atau satu gerbong keluarga dan sebagainya. Tetapi mereka pertaruhkan kehidupannya demi Islam. Allahu Akbar. Itu yang saya salut. Allahu Akbar. Itu Bang Roni, saudaraku, saya merasa ya bukan saya depan mu'alaf, tapi itu yang saya rasakan. Namun untuk itu mungkin ini saran, mari kita sama-sama mempelajari Islam secara kafah gitu. Karena Islam itu indah. Islam itu rahmatal alamin gitu kan. Artinya ketika kita berbicara bismillah aja bukan hanya untuk menyebut Allah. Bismi di sini adalah bagaimana gerak Allah yang Rahman Rahim itu melangkah kita karena Allah gitu. Jadi bismillah itu bukan hanya menyebut nama Allah, tapi bagaimana izin Allah menggerakkan hidup kita menuju ridhonya Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku, saya bukan berceramah, tapi rasa bangga saya, kita sama-sama kita ketemu di jannah. Sangat berat sekali meninggalkan keluarga, meninggalkan materi, meninggalkan jabatan, meninggalkan apa. Masya Allah, jadi benar-benar udah bismillah orang-orang mu'alaf. Ketika udah bismillah, Allah gerakkan segala tubuh dan jiwanya, maka apa yang terjadi di dalam hati? Ada rasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Mungkin itu yang dirasakan oleh mu'alaf. Dengan tetesan air mata, mereka bersujud ingin mencari kebenaran. Allah memberikan jalannya. Itu sangat mahal sekali, saudaraku. Sangat mahal. Masya Allah. Belum tentu orang yang Islam sejak lahir mempunyai keimanan seperti Anda. Saya salut sekali. Ya mungkin dilanjut, jadi saya takutnya sedih gitu ya. Bukan sedih, gembira sampai terharu gitu ya. Makasih. Iya, makasih Pak Anja. Ini coba Mail juga komen, amin. Tapi nggak semua begitu tentang para mu'alaf. Bahkan untuk orang yang Islam dari lahirnya. Iya benar sih. Sebenarnya juga nggak semua ya Pak Anja ya. Kan memang semua tergantung orangnya juga, tergantung orangnya masing-masing. Gitu. Karena mu'alaf pun juga orang masuk Islam kan nggak cuma dilihat gimana dia bersyahadat gitu kan, enggak ya, nggak dilihat dari latar belakang, nggak juga dilihat dari prosesnya juga, tapi setelah dia masuk Islam
gimana apa yang dia pertanggungjawabkan setelah dia berislam ya Pak Anja ya. Mungkin ada yang masuk Islam ternyata Betul. masih disuruh sholat nggak mau sholat gitu. Mungkin Ya. ada juga yang mualaf. Nah ini nih, coba Mel komen nih, mualaf yang hanya ingin kawin juga ada, tergantung pribadi masing-masing. Oh. Iya, tergantung pribadi. Yang tadi saya katakan bismillahnya Cuma karena kalau apa? hidayah datang, Betul. Apakah iya, bismillahnya karena benar-benar. perempuan? Dan Bismillahnya, juga sebenarnya gini bismillahnya sih. karena ya. Iya Pak Anja. Lagian gini juga sih, sebenarnya kan hidayah itu bisa Allah kasih dengan cara apapun ya, kan namanya hidayah Apapun, itu kan betul. kehendak Allah ya. Mungkin ada juga dari pernikahan, itu sebenarnya sih nggak salah gitu loh. Hidayah datang dari Betul. pernikahan pun sebenarnya nggak masalah. Ya walaupun aku bukan dari pernikahan ya, tapi sebenarnya itu nggak masalah gitu loh. Yang jadi pertanggungjawaban ini, gimana dia setelah nikah? Karena dia mendapat hidayah setelah karena menikah, gimana itu dia menikah? Apakah dengan menikah dia benar-benar mempertahankan hidayah itu untuk lebih mendekat kepada Allah, niatnya untuk mendapat ridho Allah gitu kan. Jangan sampai karena nikah ternyata ya udah nikah aja, selesai nikah dia gimana keislamannya ya repot juga gitu, karena Islam kan dilihat dari sholatnya ya Ustadz ya. As-salatu imaduddin ya, mungkin. Salat itu tiang agama. Nah gitu maksudnya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya keji dan munkar itu adalah hal-hal yang berbau dosa gitu ya, berbau negatif. Jadi kehidupan yang zolim, yang keji gitu kan, yang munkar, itu jelas. Ketika kita benar-benar sholatnya menjadikan tiang sebagai tonggak kehidupan, maka insya Allah kehidupannya akan beres. Itu pendapat saya. Mudah-mudahan sih salah gitu ya, karena saya bukan ustadz yang hafid gitu ya. Enggak lah, Pak Saya Anja. hanya biasa, hanya orang biasa. Boleh bertanya enggak, Mbak Hadijah? Saya ingin dengan saudara saya bertanya. Kira-kira kalau boleh tahu, Bang Riko, Bang Roni, boleh enggak saya bertanya? Kalau dari Mu'alaf TV udah asli apa dari Mu'alaf juga atau dari Islam? Mohon maaf awalnya. Ya, ke Bang Riko dulu, kira-kira apa yang mendasari sehingga hidayah itu ada? Artinya mudah-mudahan ini menjadikan contoh bagi yang mungkin yang di bawah ataupun punya persamaan. Silahkan monggo, saya pingin ini gitu, pingin sharing aja. Boleh nggak saya bertanya gitu, Mbak Host? Boleh, monggo silakan langsung aja. Malah bagus kalau dia nanya-nanya. Silakan Bang Riko dulu. Bang Riko, monitor nggak nih Bang Riko nih? Kayaknya Bang Riko lagi sibuk kayaknya, mungkin jauh dari perangkat kayaknya. Iya, Bang Riko ini lagi sibuk. Ini Bang Riko nih. Bang Riko. Atau Bang Roni dulu, monggo, Bang Roni. Ya, tapi sedikit aja ya, sedikit yang membuat aku bingung ini mau nyebut Roni atau Rijal gini, atau Roni aja gitu nama akunnya. Moga. Sesuai dengan yang akunnya Roni, tapi Bapak Abang ini Rijal, monggo saya bilang Bang Rijal aja, monggo Rijal. Enggak, nanti dihanguskan lagi, bagusan Roni aja lah. Siap, Roni. siap kalau kayak gitu. Roni yakinnya di Islam itu eksistensi ketuhannya itu, konsep ketuhannya itu lebih real. Dia tidak pernah menunjukkan bahwasanya Tuhannya itu seperti ada komentar yang dibawa ya kan, atas nama siapa itu tadi, logika Bro Toms. Mualaf itu jadi tukang tipu, sebetulnya yang itu menurut Bang Logika, tapi menurut Roni justru kami para mualaf ini keluar dari ajaran tipu-tipu. Karena apa? Yesus itu lahir, Bang Logika. Yesus itu lahir ya. Sementara di Islam yang Roni kenal, ada ayatnya yang tertera bahwasanya Tuhan yang sejati itu tidak lahir juga tidak beranak gitu loh.
tidak melahirkan, juga tidak diperanakan. Nah, itulah ciri-ciri Tuhan yang sejati. Karena apa? Karena sejatinya, kodratnya sesuatu yang dilahirkan, itu sudah pasti ciptaan. Nah, kalau Bang Logika Bro Tom tidak percaya bahwasannya Yesus itu ciptaan, bisa Bang Bro Logika ini baca di Wahyu 3:14. Di situ dinyatakan jelas bahwasannya Yesus Kristus itu awal dari ciptaan Allah. Ya, jadi Roni pilih Islam itu sangat jelas. Roni pengen menuhankan pencipta, bukan menuhankan ciptaan. Jadi jelas di sini siapa yang tipu-tipu. Gitu loh. Mengenai Yesus keajaibannya, mukjizatnya, itu jangan kalian yang sombong, sebab Yesus sendiri itu orangnya tahu diri. Dia merasa rendah hati. Dia sendiri mengakuin segala perbuatannya, ucapannya itu tidak datang dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa Allahnya. Jadi Bang Logika Bro Tom ini perlu disadari ya, hati-hati dalam berkata. Hargai setiap keputusan kami, kan gitu. Terus Bang. Bukan terus Bang Roni. Halo. Ya, halo. Halo Bang Roni, silahkan dilanjut Bang Roni. Bang Roni, Bang Roni suaranya. Silahkan Bang Roni. Bang Roni kok diem ya? Ini ada yang kejang-kejang nih, ada yang komentar gitu, kena azab Bang Roni. Halo? Ya, halo. Silakan Bang Roni, dilanjut. Nah, itu masalah Yesus. Yesus itu udah real. Real itu ciptaan tadi ya, sampai di situnya tadi. Betul. Ya, masalah kitab suci ya, Bang Bro Logika Toms, ya. Perbandingan antara Quran dengan Bible, itu Roni sadar di mana siapa yang paling jujur di situ. Kitab siapa yang paling jujur. Kalau Quran, Bang Logika, ya, buat saudara-saudara Kristenku di bawah, Quran itu tidak malu untuk dipelajari, ya, untuk dipelajari semua manusia. Makanya dia di setiap negara manapun, ini salutnya Roni sama Quran ini tadi, di setiap penjuru dunia manapun, Quran itu tidak melepaskan bahasa aslinya. Itu artinya Quran lebih jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, kan gitu. Sedangkan Bible Roni dulu, ya, Bible Roni dulu yang Roni pelajari imani, itu di semua negara itu tidak pernah mengikut sertakan bahasa aslinya, Pak. Nah, Roni sadar setiap yang tidak mengikutkan keasliannya berarti perlu dipertanyakan, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang dirahasiakan. Dia takut untuk dipelajari, gitu loh. Kalau memang Bible itu sebuah kebenaran yang real, apa salahnya mengikut sertakan bahasa aslinya, kan itu. Biar kami ini, kita-kita ini yang belajar tentang Bible, ya memang betul-betul percaya bahwa memang itulah makna yang sesungguhnya. Tapi faktanya Bible tidak pernah mengikut sertakan bahasa aslinya, gitu loh. Dari kejujuran Alkitabnya sudah kelihatan, Bang Logika Bro Tom. Ya. Terus lepas dari itu, masalah apa lagi ya? Lupa. Sampai masuk Islamnya yang tadi itu apa, gerangan secara ruhani ya artinya terpanggil hati dan logika, kan itu akan bermain antara hati dan logika ya Bang Roni, mungkin seperti itu Bang Roni. Ya itu tadi, kemarin Roni itu sempat nggak mau beragama gitu loh, sempat nggak mau beragama. Ya buat apalah beragama, banyak aturan kan gitu, banyak tuntutan gitu. Cuma
Ya berkat TikTok juga sih, ada pendebat-pendebat gitu kan. Jadi Roni itu tertarik, sepertinya kok penasaran gitu sama Islam ini gitu loh. Dari konsep ketuhanannya, dari eksistensi kitab sucinya, kan gitu. Dari ajaran-ajarannya, seperti itu. Maka belajar selama 6 bulan belajar, belum berani bersyahadat. Alhamdulillah, awal Februari kemarin, Roni beranikan diri untuk bersyahadat. Jadi intinya itu aja, dari kitab sucinya Roni lebih percaya Quran, bahwasannya Quran itu di segala penjuru dunia manapun tidak pernah meninggalkan bahasa aslinya. Jadi Sedangkan Bibel tidak berani gitu loh. Berarti dia takut untuk dipelajari gitu. Berarti ada sesuatu di balik semua itu kan gitu. Bahkan lebih Roni penasaran lagi, ada apa di balik sejarah usia Yesus ya, dari 12 tahun sampai 30 tahun ini kenapa tidak tercatat gitu loh. Ada sejarah apa di situ? Padahal Yesus ini menurut iman Roni dulu kan orang yang penting gitu loh. Saking pentingnya itu kami anggap sebagai Tuhan gitu loh. Tapi kenapa dari umur 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak tercatat gitu loh. Coba. Kan gitu. Anda tanya itu 12 ke 30 tahun itu 18 tahunan gitu loh. lama Cukup ya. panjang. Iya, cukup panjang. Ada apa? Sejarah apa yang terjadi di peristiwa itu sampai tidak tercatat? Itu aja sih. Baik, sangat menginspirasi dan tersentuh gitu ya hati saya. Bang Roni, boleh saya, karena ini kita berdasarkan kitabullah ya, artinya kitab Allah. Saya tadi mengutip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. tentang ayat 120 dan 121. Ada apa? Ada Bapak Ibu ini Bang Sugi. Assalamualaikum. Iya, Roni salut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni salut sama Bang ini Pak Sugi sama Bang Nandar, orang-orang yang belajar Bibel lah, orang-orang yang belajar asli Bibel itu Roni salut gitu loh. Lebih percaya. Roni itu lebih percaya orang yang belajar kitab aslinya gitu loh. Berarti dia mempelajari gitu loh. Kan ibaratnya gini, ibaratnya ada 2 orang dokter, yang satu memang betul-betul belajar tentang ilmu kedokteran, yang satu lagi enggak gitu loh. Ya masa Roni harus percaya yang ngaku-ngaku dokter tapi tidak belajar ilmu kedokteran kan gitu. Kan gitu. Itu nah, makanya bangganya Roni itu di Islam melihat Pak Sugi sama Bang Nandar kan gitu. Jadi wajar aja kalau Bang Nandar mendapati sejarah Yesus yang udah 12 tahun sampai 30 tahun tidak tercatat. Ya wajar sekali kalau Yesus itu didapati ada sedikit membawa bau-bau ke arah pernikahan gitu loh. Ya kalau memang mereka menolak bahwa Yesus tidak ada pernikahan, sanggup mereka menjawab kenapa di usia 12 tahun sampai 30 tahun sejarah Yesus tidak tercatat. Padahal Yesus menurut mereka itu orang yang paling penting. Kan gitu. Nah, berarti ada sesuatu rahasia sejarah di situ kan gitu. Mungkin mereka malu, bisa jadi mereka malu. Kalau dicatat, kalau Yesus ada menikah, masa Tuhan menikah kan gitu. Jadi semakin orang mendalami Bible, semakin orang itu akan kembali ke ketauhidan ya, kebenaran, seperti surat Al-Baqarah yang tadi saya katakan ya. Mungkin Bang Roni seperti itu ya, mencari kebenaran untuk ketemu di sana ya. Iya. Halo Bang Roni. Iya. Ya lanjut Bang. Seperti itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Sugi gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Natalia, sehat walafiat. Cuma kan jarang sekali saya sekarang ini debat ya, lawannya cuma gitu-gitu aja, kadang bikin sebel juga. Tapi ya kadang lagi down, wajar lah gitu, biasa. Nanti kalau lagi semangat ya hajar lagi. Memang benar ya Bang Roni ya. Selama saya diskusi dari tahun 2009 ya, itu satu pertanyaan yang sering kita lontarkan, khususnya saya gitu, itu nggak pernah terjawab. Di mana Yesus itu ngaku Tuhan, di mana Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku, atau Bapa sendiri, Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk menyembah Yesus. Ini kenapa perlu kita tanyakan? Ini paling krusial ini. Ya, ini bukan main-main masalah nyembah Tuhan ini.
kalau asal-asalan apa bedanya dengan agama-agama yang lain? Gunung dianggap bermanfaat, lalu dianggap Tuhan disembah. Pohon besar dianggap angker disembah. Ya kan? Nah, ini kan kita tidak mau seperti itu gitu loh. Makanya sering saya tanyakan di mana perintahnya. Karena kalau Tuhan tidak memerintahkan, iblis nanti yang minta disembah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 4 ya kan, ayat 6 itu. Atau ayat 7, 8 itu. Itu jelas sekali. Yesus bahkan disuruh oleh iblis untuk menyembahnya. Nanti kalau dia mau menyembah, akan diberi kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Kan begitu di ayat 9 itu. Nah, supaya apa ya, iblis tidak mengajarkan supaya menyembah dirinya, maka Tuhan itu harus ada perintah gitu. Sembah aku. Tapi Yesus nggak pernah seperti itu. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat kawan-kawan Kristen ini bertuhan ya berdasarkan eksegesis, penafsiran-penafsiran, olah pikir sendiri gitu loh. Tidak ada yang perintah jelas dari kitabnya itu sendiri gitu Bang. Monggo dilanjut yang lain. Iya, Ustadz Sugi. Jadi benar yang Ustadz Sugi bilang itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu tuh nggak bakal kejawab gitu ya. Dan Nggak juga bakal. iya, aku sendiri tuh juga nanya-nanya gitu, bertanya-tanya, tapi mereka juga nggak ada yang bisa jawab. Gimana Ya itu sih? salah satu yang bikin Mbak Natalia mualaf kan itu. Iya, Gimana Yesus ngaku Tuhan itu. makanya bahkan ini juga deh, mereka kan sukanya muter-muter ya, muter dalil, muter ayat gitu ya. Padahal orang-orang yang sama-sama Yesus aja ya, makanya aku tanya, ini gimana caranya murid-muridnya Yesus itu menyembah Yesus gitu. Sedangkan murid-murid Yesus kan sama-sama Yesus terus. Kalau memang Yesus itu Tuhan lah, disembah lah, otomatis murid-muridnya duluan kan pastinya yang mau nyembah Yesus. Gimana cara murid-muridnya Yesus nyembah Yesus? Suruh tunjukin dalilnya nggak pernah ada. Gitu. Apa sama kayak nyanyi-nyanyi gitu kan, kayak mereka di gereja gitu, nyanyi-nyanyi, ngasih perpuluhan gitu ya. Terus ada yang khotbah gitu kan, didengerin, maju di altar, terus ada yang pakai penari tamborin segala macem lah kayak gitu, ada song leadernya segala macem. Nggak mana gitu loh, apa pernah murid-muridnya Yesus itu menyembah Yesus kayak begitu gitu. Jangan nyembah Yesus kayak gitu, caranya aja deh kayak gimana gitu caranya. Gak ada yang bisa nunjukin caranya gimana. Karena memang murid-muridnya Yesus nggak pernah nyembah Yesus kan. Ya gini, kalau memang para murid itu menuhankan Yesus gitu, kan tidak mungkin para murid itu menyangka Yesus itu hantu. Betul, betul. Sebagaimana Yesus yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 itu kan. Ketika para murid itu sedang bersembunyi, Yesus tiba-tiba nongol. Para murid itu takut dan ngeri menyangka Yesus itu hantu. Nah kalau memang dia Tuhan, masa iya Tuhan berubah jadi hantu? Iya. Terus secara logis begitu. Iya. Terus Yesusnya sendiri nunjukin tangannya gitu kan. Terus dia juga minta ikan goreng. Kalau misalnya itu cuma roh, kalau misalnya Yesus itu cuma roh, ngapain roh makan ikan goreng kan gitu ya? Betul. Gak ada roh makan ikan goreng itu gak ada. Ya itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu belum bangkit. Karena kalau menurut ajaran Yesus kita lihat di dalam Lukas 20 ayat 36 ya. Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Farisi itu kan, ketika ada satu orang perempuan mempunyai 7 orang suami. Suami itu kan bersaudara. Yang pertama yang abangnya yang menikahi tapi nggak punya keturunan, lalu diteruskan oleh adiknya, terus sampai ke 7 laki-laki itu yang bersaudara itu menjadi suaminya. Lalu pertanyaannya, nanti di hari kebangkitan, nah ini yang kadang orang Kristen salah mengerti, hari kebangkitan disamakan dengan surga ya. Di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak dapat mati lagi. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh, akan seperti malaikat di surga. Artinya Yesus menerangkan bahwa orang yang bangkit dari kematian itu akan seperti ruh.
Makanya wajar ketika para murid melihat Yesus yang katanya bangkit itu, karena para murid itu bukan saksi mata ya. Tidak pernah para murid jadi saksi mata Yesus disalib, tidak ada. Karena menurut Markus 14 ayat 50, para murid kabur saat Yesus ditangkap. Jadi para murid mendengar Yesus disalib, Yesus bangkit, itu hanya desas-desus saja. Makanya mereka menyangka di situ kan, menyangka Yesus itu hantu. Tapi Yesus membuktikan, aku bukan hantu. Lihatlah tangan dan kaki. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus lengkap dengan daging dan tulangnya. Itu artinya Yesus belum bangkit. Begitu, Mbak? Iya, belum bangkit, belum mati juga berarti kan? Dikirain hantu, makanya Yesusnya buktiin nih loh, lapar pengen makan ikan goreng gitu. Nah, terus yang tadi Ustadz Sugi bilang itu ya, aku jadi keinget juga Ustadz, mereka kan nggak jeli ya, mereka nggak berpikir kritis dan mereka nggak ngerti kebangkitan itu yang dimaksud kapan sih waktunya gitu kan. Mereka suka bikin dalil di Lukas itu ya, Lukas 20 yang 35 sampai 36 itu. Betul. Katanya yang hari kebangkitan itu nggak ada dikawinkan, tidak ada kawin dan dikawinkan gitu. Ya iyalah, namanya juga hari kebangkitan kan, hari orang dibangkitkan pasti semua juga akan sibuk dengan dirinya masing-masing gitu, akan diadili juga. Jadi gimana bisa orang mau kawin kalau lagi hari kebangkitan? Itu kan hari dimana akan dipertanggungjawabkan nanti kan, itu dilihat gitu. Yang sibuk nanti cuma Nabi Muhammad yang akan sibuk nyari umatnya saat hari kebangkitan. Satu-satu tuh dicariin sama Nabi Muhammad gitu, diajak ke Telaga Kautsar gitu ya. Jadi gimana bisa hari kebangkitan orang-orang akan sibuk kawin, ya gak bakalan mikirin kawin, mikirin dirinya itu gimana setelah dia hidup semasa sepanjang dia hidup, akan bertanggungjawabkan ya di hari kebangkitan nanti itu kayak gimana kan gitu. Pak Sugi, mohon maaf, boleh bertanya? Salam kenal Pak Sugi. Salam kenal kembali Bang Anja Kohar. Ya, saya teringat tadi ketika Yesus bangkit atau turun. Kalau dalam Islam. Abang ini Kristen Islam, Bang? Bentar, Bang. Kristen Pak Islam? Saya alhamdulillah Islam. Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, di dalam Islam Isa Al-Masih akan turun ya dengan Imam Mahdi, dia untuk meluruskanlah, intinya meluruskan akidah. Seperti itu kan. Nah, saya tidak terbayang ketika umat Kristen ketika Nabi Isa turun, mungkin itu apakah ada korelasinya dengan ayat di Bible Tuhan gitu kan, seperti itu. Yesus mengatakan nyahlah kau gitu kan, seperti itu. Apa seperti itu gitu ya? Iya, karena itu di Matius 7 ayat 22-23 itu kan berbicara tentang hari akhir gitu ya kan. Nah, itu nanti korelasinya dengan hadis yang mengatakan bahwa ada saatnya Isa itu turun sebagai hakim, terus mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus pajak gitu ya. Nah, itu korelasinya dengan Matius 7 22-23 itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Ya, jadi tepat sekali korelasinya dengan itu ya. Nanti bisa kita lihat di dalam An-Zukhruf ayat 64 misalnya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, ini adalah jalan yang lurus. Begitu. Kemudian itu ada juga di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah Tuhan dia. Ya, jelas sekali itu ayatnya. Itu kan mungkin apakah ntar ketika Isa Al-Masih turun, Yesus menurut mereka, apa yang di dalam Al-Quran dikatakan akan berbondong-bondong di akhir zaman, apa di dalam hadis ya, berbondong-bondong orang akan masuk Islam gitu kan. Mungkinkah itu ada korelasinya di sana? Oh enggak, kalau ayat itu enggak, idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Afajang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya. Ya. Idza jaa apabila pertolongan Allah itu telah datang, idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ya. Enggak ada korelasinya itu apa ya, Allah berjanji akan memenangkan Islam ya, walaupun Islam itu dihujat bagaimanapun enggak masalah, tetap Islam itu akan tetap jaya gitu ya. Maksud saya Faktanya gini, seperti contoh ketika gedung YTC ya yang dihancurkan, itu kan tujuannya untuk merusak Islam gitu kan. Tapi justru kebalikannya kan, orang-orang Islam, orang-orang Amerika justru pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian kalau kita lihat di TikTok, bagaimana hujatan-hujatan kaum kafir itu setiap hari, hujatan ke Ahmad, Herdi dan sebagainya. Justru sebaliknya, hampir tiap malam kita mensyahadatkan orang. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, adakah debater Muslim yang murtad? Adakah orang Muslim yang mendengar perdebatan ini murtad? Belum ada. Ya. Begitu Bang. Mungkin itu mana Bang Roni tadi kok turun? Saya suruh neruskan kisahnya loh. Ya maksud saya gini, Ustadz Sugi, apakah itu pun juga ada korelasinya? Karena gini, ketika Yesus akan meluruskan akidah di akhir zaman, mereka pasti dengan ayat Bible tadi, mereka otomatis akan mengikuti kebenaran itu gitu kan, berbondong-bondong gitu kan. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu akan ada satu Islam yang begitu besar, tetapi seperti buih. Hanya mungkin buih banyaknya itu karena ketakutan, tapi secara akidah itunya mereka mungkin tidak ada, mungkin seperti itu. Atau bagaimana konteksnya? Ya kalau dikaitkan dengan hadis yang mengatakan bahwa umat Islam itu banyak tetapi hanya seperti buih itu, ya ini sekarang sudah terjadi. Bagaimana keadaan umat Islam sekarang kan? Banyak jumlahnya, tapi apa daya? Lihat sendiri. Ya kan? Israel sampai seperti itu. Umat Islam nggak mampu tuh untuk menghadapi itu. Coba kalau umat Islam itu bersatu. Selesai itu Israel tuh cuma segitu kan. Nah itu yang maksudnya seperti itu. Terus maksud saya begini, Ustaz Sugi, jadi kebenaran Islam yang tadi saya katakan di surat Al-Baqarah itu ya kalau nggak salah ya Ustaz Sugi, yang 120-21 lah ya seperti itu. Tadi saya udah mendeklarkan bahwa saya sangat bangga sekali kepada mu'alaf dan mu'alafah. Mereka mempelajari Bible sehingga mendapatkan kebenaran gitu. Janji Allah nyata gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah ketika tadi surat ayat dari Bible itu korelasi dengan kedatangan salah satu hadis Isa. Itu sangat benar sekali, berarti ada suatu ketepatan juga gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya pertanyakan lagi, pertama, Islam akan banyak seperti buih, apakah itu di akhir zaman kan ya? Artinya itu di akhir zaman gitu kan. Ketika tahu bahwa Yesus itu bukan Kristen, maka mereka akan mencari perlindungan gitu. Berbondong-bondong masuk Islam, tetapi udah terlambat, kemungkinan seperti itu. Ada bisa korelasi seperti itu? Enggak. Ketika kedatangan Nabi Isa kembali ke bumi ini, orang belum terlambat bertobat, belum. Karena dikatakan terlambat itu nanti kalau matahari itu sudah terbit dari barat. Nah itu baru dikatakan terlambat. Tapi kalau saat Isa, Imam Mahdi, ya turunnya Dajjal, itu belum terlambat. Oke, terima kasih. Itu ada yang baru itu ditambah dulu Mbak Natalia. Dilanjut dulu. Ya, Eskanor, ini dari mana nih Eskanor? Gimana kabarnya? Islam atau non-Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz Sugi, saya kan nonton videonya Bang Zuma itu yang baru. Bang Zuma itu debat sama Bu Yuni, itu masalahnya apa ya Ustaz Sugi? Ya biasalah, Bu Yuni itu lebih pro ke Kristen daripada ke Islam, itu intinya. Ya itu kan Bu Yuni itu ngeritik Ustadz Nandar yang mengatakan Nabi Isa itu menikah itu loh. Bu Yuni nggak setuju, dia lebih pro ke Kristen gitu.
Lalu apa Silakan. langsung datang papa jahat itu ngehujat Bang Zuma, ada lagi itu. Pokoknya ngelindungin Bu Yuni lah. Ya, itu memang komplotan orang-orang munafik di sana semua. Bukannya sebagai muslim itu kan seharusnya mendukung gitu kan, dakwah gitu. Kalau nggak sanggup mendukung ya diem lah, nggak usah ikut campur gitu. Ini enggak, malah jilat pantat kafir itu si Yuni. Parah. Iya, makanya kalau kita kan sebenarnya orang Islam itu gimana ya, persaudaraan Islam itu. Kalau saudara kita lagi tersakiti, kan sebenarnya kita juga ikut sakit, kan gitu ya. Saudara benar kita itu. bukan tambah menunjukkan makin malah nggak ada apa-apa, malah diserang gitu. Makanya kita lihat aja nih penolong-penolongnya dia siapa, kan ternyata yang bermunculan orang-orangnya kayak begitu gitu. Bukan orang-orang Islam yang datang ke dia untuk nolongin. Ya, apa yang sesuai dengan Rasul. Munafik pun itu agak susah itu betul sekali. Ya, karena mereka itu berkumpulnya dengan orang munafik dan orang kafir, lambat laun ya akan jadi kafir dan munafik. Itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 140, coba dibacakan. Betul, saya nggak bawa Al-Quran. Anisa ya. Anisa 140. Jelas itu. Ada yang bawa Quran, kebetulan saya nggak bawa Quran. Monggo Mbak Khadijah. Bisa 140 ya Ustadz ya? Iya, Anisa 140. Pak, kecilin Pak dikit. Selamat sore. Selamat sore. Pak. Anisa 140. Iya, bentar Pak, bentar. Dan Biar dibaca sungguh- surah Anisa. Silakan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dipermalukan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Pas kan ayat itu kan? Ya, pas sekali. Iya, pas banget ayatnya. Iya. Cocok Karena banget. kalau ngumpulnya sama orang kafir dan munafik, lambat laun jadi kafir dan munafik. Gitu, Iya. itu pasti itu. Allah nggak bohong. Iya. Udah dikasih tahu Selamat semua. sore. Selamat sore Pak Denny. Bapak Denny. Iya. Ini saya ini kan agama non Muslim. Iya, Ya, nggak apa-apa. Saya salut nih tanya sama Pak Ustadz Sugi ya. Iya. Saya orang Cina. Kristen Islam Pak. Islam. Saya Kristen orang atau Cina. apa? Iya. Buddha. Oh, Buddha. Ya, monggo. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz Sugi. Kan orang tua saya ini kan ketika kecil sudah meninggal. Saya berusia umur 5 tahun lah. Berarti kan non muslim ya. Iya. Ketika anaknya ingin masuk agama Islam, ketika itu mungkin anaknya soleh lah gitu kan. Terus saya kan kadang-kadang berteman sama agama Islam juga banyak sih. Kadang-kadang teman saya bertanya, Tuhan kamu itu kalau agama Islam kan Nabi Idris katanya. Saya selalu mendengar sih. Kalau Tuhannya orang kalau teman Buddha, saya kan Nabi Idris. Tuhannya siapa? iya katanya Nabi Idris katanya. Entah dapat dari mana itu, nggak tahu saya Pak. Katanya sih. Terus saya mau nanya Pak Ustadz, kalau andai kata anaknya masuk Islam, ya kita tidak tahu ya, mungkin dia jadi soleh atau apa. Ketika meninggal, ketika meninggal anaknya berarti udah agama Islam ya. Ketika surga, bisa nggak ketemu sama orang tuanya yang non Muslim? Itu aja. Iya.
orang Maksudnya tuanya dipertemukan Ustaz gitu. Sugi, ini akunnya Ustaz Sugi barusan dapat peringatan ya. iya dilaporin itu dilaporkan. Iya, gini Bang, misalnya Anda muslim gitu kan. Maksudnya bertemu di surga atau di neraka ini? Iya, maksudnya di surga. Kita kan enggak, Pak. orang tuanya kan Iya. kita itu kan meninggal Iya. saat itu kan bukan Islam. Iya. Maksudnya waktu anaknya masuk agama Islam, mungkin soleh gitu kan. Terus di akhiratnya mungkin masuk surga. Ya siapa yang nggak rindu sama orang tua kali ya? Betul lah, Pak. Betul. Jadi kan saya sering dengar juga kalau setelah surga kan Allah kan berfirman, mintalah apa maumu, aku tidak pernah mengingkari janji. Jadi anaknya ini minta bertemu sama orang tuanya gimana? Jadi gini ya, saya jawab berdasarkan Quran surah At-Taubah 133 ya. Iya. Di sini Iya, sangat jelas dikatakan tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi tidak ada ini Pak, orang-orang yang di luar Islam tidak ada kesempatan untuk masuk surga gitu ya. Karena masuk surga itu syaratnya harus beriman Pak. Syaratnya harus beriman gitu. Baru bisa masuk surga. Kalau tidak beriman tidak bisa Pak. Walaupun anaknya itu sudah muslim. Jangankan kita, ya kan? Iya. Nabi sendiri saja tidak bisa memasukkan orang pamannya. Abu Thalib itu ke surga nggak bisa karena itu sudah janji Allah, orang kafir tempatnya neraka, orang beriman tempatnya surga. Iya. Begitu, Pak. Ya makasih ya Bang Sugi ya. Ya, sama-sama. Saya sering dengar juga nih, Sama ini serah tadi dengan Ustaz Bang Sugi. Ustadz Zuma. Ini ada yang komen Stephen, diklarifikasi dulu Ustaz Sugi, Tuhan Apa Islam itu? bukan Nabi Idris. Iya, bukan. Itu enggak, maksud Nabi Pak Denny tadi maksudnya itu orang Buddha menyembah Nabi Idris karena mungkin Siddhartha Gautama itu dianggap Nabi Idris, mungkin seperti itu mungkin. Ya, mungkin. Iya, dianggap gitu Bang. Ya. Mungkin. Tapi nggak ada dasarnya itu Pak. Saya nggak berani Iya, komen soal itu, nggak ada dasarnya. Berbeda haluan. Iya. Iya. Iya, makasih banyak yang Bang ya. Iya, Soalnya kan sama-sama, kadang-kadang Pak. kan saya iya. Oke, sore. Iya. Selamat sore. Ya. Ya, semoga ini ya teman-teman kita ini Allah Hidayah. berikan hidayah ya. Amin. Ya jadi saya nggak bisa ya tipu-tipu supaya orang masuk Islam. Saya katakan orang tuanya masuk surga, asal anaknya. Nggak bisa seperti itu mengada-ada namanya. Kalau jelas di Al-Quran dikatakan orang kafir, orang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan menjadi penghuni neraka, dia kekal di dalamnya. Jadi nggak mungkin saya bertentangan dengan ayat itu. Ya terserah, misalnya dia udah tertarik dengan Islam, begitu ada ayat itu dia nggak jadi masuk Islam, ya nggak urusan. Islam memang nggak boleh takiyah, apa adanya kita sampaikan begitu. Di mood ya katanya. Kayaknya mood tuh. Kemiut Bang. Apa gini Bang, kalau kita sikat gigi itu puasanya batal nggak? Enggak, sikat gigi nggak membatalkan puasa, tetapi alangkah baiknya sikat giginya itu dilakukan setelah sahur saja. Karena dikhawatirkan timbul keraguan-raguan dan sebagainya kan. Nah, sebaiknya habis sahur langsung sikat gigi. Ya, makasih Bang Sugi atas pemberitahuan. Iya. Ini ada yang komen ya, Atan, saya naik dong mau debat sama Sugi katanya. Ini mau maghriban soalnya di tempatku barusan aja azan gitu. Nah, ini azan nih sekarang. Jadi insya Allah kapan-kapan ya Ustadz ya, mungkin Iya Mbak. Atan cengengesan. Ini emang azan, ini sekarang udah azan. Aku langsung tutup aja ya, soalnya nggak enak udah azan Baik. juga. Terima kasih. Matang. Oh, Monggo. Assalamualaikum. Saya pamit Waalaikumsalam duluan. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.